Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya presentasi terlebih dahulu ya, anak-anak. Yang pertama Leni Alfika. Hadir, Bu. Yang kedua Siti Maftuha. Hadir, Bu. Yang ketiga Muhammad Idris. Hadir, Bu. Yang keempat ada Anissa. Hadir, Bu. Oke, berarti sudah masuk room semuanya ya teman-teman? Sudah, Bu. Bu. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Saya harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian karena seperti yang kita ketahui sampai bulan September ini kita masih melaksanakan kegiatan dari rumah atau work from home karena pandemi ini belum selesai, jadi kita sama-sama tetap untuk menjaga kesehatan, kemudian tetap menaati protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah. Kemudian mungkin kalau kalian keluar rumah, kalian tetap menggunakan masker, menghindari keramaian, dan lain sebagainya. Intinya kalian tetap menjaga kesehatan. Kemudian karena kita juga masih melaksanakan kegiatan di dalam rumah, pembelajaran pun kita laksanakan secara daring atau dalam jaringan seperti yang kita sedang laksanakan sekarang. Ini adalah salah satu upaya yang digunakan untuk kita dapat melaksanakan pembelajaran. Jadi saya harap untuk teman-teman semuanya tetap bersemangat. Jangan karena pandemi ini kita terus bermalas-malasan, kita tidak melaksanakan kegiatan apapun gitu. Tetap berinovasi, apapun yang ada kita gunakan, seperti menggunakan aplikasi Zoom ini atau mungkin menggunakan aplikasi Google Meet yang lain yang bisa kalian gunakan. Atau tidak saya pungkiri pula ketika kita melaksanakan kegiatan daring ini pun kita masih terdapat kendala-kendala seperti sinyal, kuota, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran ini, kalian bisa langsung menghubungi saya secara pribadi. Jadi kita sama-sama tahu apa saja sih yang menjadikan kendala kalian dalam melaksanakan pembelajaran ini. Intinya tetap semangat dan terus berinovasi. Begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kita pasti sudah membahas mengenai teks prosedur. Nah, boleh saya tahu apakah di sini ada yang ingin menyampaikan apa sih yang dimaksud teks prosedur? Silahkan bisa untuk menjawab. Ya, Bu. Ya, silakan Leni Alfika. Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah. Oke, yang lainnya bagaimana? Ada, Bu. Ya, silakan Siti Maftuha. Teks prosedur itu tentang tahapan-tahapan step by step, Bu. Oke. Tadi yang sudah kalian sebutkan, yang sudah disebutkan oleh Leni Alfika dan Siti Maftuha sudah benar. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi sebuah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam suatu kegiatan, sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, sebuah teks prosedur itu pasti di dalamnya berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau melakukan petunjuk yang digunakan dalam menggunakan, misal dalam menggunakan komputer, atau mungkin yang sering kita lihat juga cara membuat masakan seperti nasi goreng, mie instan, dan lain sebagainya. Itu pasti di dalamnya terdapat petunjuk atau langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi jangan sampai sebuah teks prosedur itu malah hanya ada penjelasan, misal mie instan adalah bla 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 bla. Itu nanti malah masuknya ke dalam teks deskripsi. Jadi di dalam teks prosedur itu pasti terdapat langkah-langkah untuk melaksanakan sesuatu gitu.
Nah, setelah kita tahu makna dari teks prosedur itu sendiri, kita akan berlanjut ke materi yang selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Jadi, sebelum saya memaparkan atau memberikan materi hari ini, saya bacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kompetensi dasar pada pagi hari ini yang pertama ada menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Yang kedua, memproduksi teks prosedur secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, setelah tadi sudah menyampaikan mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, yang selanjutnya yaitu materi hari ini. Kita sudah mengetahui bahwa teks prosedur itu berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya apa saja sih yang ada di dalam teks prosedur? Tentunya kita tahu dalam teks itu ada struktur yang di dalamnya terdapat dalam teks prosedur. Nah, kemudian struktur-strukturnya apa saja? Sebelum kalian masuk ke dalam struktur, kalian bisa lihat teks prosedur yang saya bagikan di grup WhatsApp. Bisa kalian lihat terlebih dahulu. Nah, itu adalah contoh teks prosedur dengan judul Cara Mencuci Tangan yang Baik dan Benar untuk Terhindar dari Virus COVID-19. Di situ terdapat 3 paragraf. Paragraf yang pertama itu ada penjelasan, yang kedua ada langkah-langkah, dan yang ketiga ada kesimpulan. Nah, sesuai yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa di dalam teks prosedur itu terdapat struktur. Jadi yang pertama struktur teks prosedur adalah ada tujuan. Tujuan itu apa? Tujuan itu digambarkan sebagai pengantar untuk masuk sebelum inti atau sebelum langkah-langkah itu dijelaskan. Jadi teks prosedur berisi langkah-langkah. Kemudian sebelum masuk ke langkah-langkah itu kita diberikan sebuah pengantar atau istilahnya gambaran secara umum apa sih yang bakal dijelaskan di dalam teks prosedur ini gitu. Jadi mungkin kita bisa bacakan bersama-sama. Yang pertama yaitu tujuan. Di dalam teks prosedur tersebut dijelaskan seperti ini. Tangan merupakan media yang sangat ampuh untuk berpindahnya penyakit karena tangan digunakan untuk memegang benda-benda yang seringkali tidak kita ketahui dengan pasti kebersihannya. Mencuci tangan sangat diutamakan pada waktu-waktu penting, antara lain sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui atau menyiapkan susu bayi, dan setelah beraktivitas. Sebagai kebiasaan yang baik, mencuci tangan perlu memenuhi cara yang benar agar kita tahu bahwa permukaan tangan sudah terbasuh dan benar-benar bersih. Nah, itu adalah struktur teks prosedur yang pertama. Jadi di situ diberikan pengantar bahwasanya tangan itu salah satu alat yang di dalamnya itu yang banyak berisi virus-virus, di mana virus-virus tersebut dapat memudahkan penyakit-penyakit itu dapat berpindah ke dalam ke seluruh tubuh kita. Jadi langkah awal kita untuk menjaga kebersihan itu kita harus selalu membersihkan tangan. Dan kapan sih kita harus mencuci tangan? Ternyata mencuci tangan pun ada waktu-waktu yang harus diutamakan, antara lain sebelum makan, setelah buang air besar, kemudian sebelum menjamah makanan, dan setelah beraktivitas. Nah, itu yang pertama dijelaskan terlebih dahulu. Jadi sebuah teks prosedur berlangsung langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa, tapi diberikan sebuah pengantar. Selanjutnya yang kedua ada langkah-langkah atau petunjuk. Petunjuk itu bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan sampai bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Yang keenam,
letakkan ujung jari telapak tangan kemudian gosok secara perlahan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, bilas dengan air bersih dan keringkan. Jadi yang kedua itu terdapat langkah-langkah atau petunjuk yang bisa kita lakukan untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Jadi di situ kita ketahui bahwa mencuci tangan itu bukan hanya sekedar basahi dengan air mengalir, kemudian kita gosokkan dengan sabun, kemudian kita bilas dengan bersih, kemudian sudah. Tapi ternyata tidak, di situ ada gosok sela-sela jari tangan, kemudian ujung jari, punggung tangan, dan lain sebagainya itu harus kita bersihkan dengan baik dan benar gitu. Supaya apa? Supaya cuci tangan itu dapat bermanfaat atau kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya yang membahayakan tubuh kita. Dan yang terakhir itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu apa? Penegasan ulang itu sebuah harapan atau manfaat yang kita dapat setelah melaksanakan atau setelah mencuci tangan itu dengan baik. Nah, penegasan ulang itu terdapat pada paragraf ketiga seperti mari kita biasakan mencuci tangan dengan baik dan benar untuk menjaga kesehatan gitu. Jadi ada terdapat kalimat persuasif di dalamnya dan manfaat. Jadi manfaat yang kita dapat setelah mencuci tangan seperti kita terhindar dari berbagai penyakit, dari berbagai virus, dan mencegah penyakit itu datang. Jadi biasakan mencuci tangan itu dengan baik dan benar. Seperti itu bunyi penegasan ulang di paragraf yang ketiga. Nah, setelah kita tahu struktur teks prosedur, yang selanjutnya yaitu terdapat aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan dalam teks prosedur itu apa saja? Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Seperti contoh kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, partikel lah, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di langkah-langkah tersebut. Seperti pada kata basahi, kemudian kata bersihkan, itu kan di kata bersihkan terdapat imbuhan kan, di kata basahi terdapat imbuhan i, kemudian letakkan, dan lain sebagainya. Atau mungkin di sini teman-teman ada yang bisa menyebutkan mana ya saja yang disebut kata kerja imperatif. Itu ada lagi contohnya, keringkan. Nah, itu adalah salah satu contoh atau ciri aspek kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kemudian apa lagi sih yang terdapat di dalam aspek kebahasaan teks prosedur? Yang selanjutnya itu terdapat kalimat atau pernyataan persuasif. Kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan. Jadi terdapat pada paragraf ketiga, yaitu mari kita biasakan mencuci tangan dengan baik dan benar. Atau mungkin di sini ada yang bisa mencontohkan kalimat persuasif selain yang dijelaskan di teks prosedur tersebut. Mbak Leni atau Mbak Siti Maftuha. Jadi kayak ayo kita bersihkan rumah ini supaya terhindar dari penyakit, atau mari sama-sama kita menjaga kesehatan. Itu salah satu contoh kalimat persuasif. Ada yang bisa mencontohkan lagi, teman-teman? Ayo Bu. Ya, silahkan. Ayo selalu menggunakan masker. Nah, bagus. Bisa Bu. Nah, ya selanjutnya ini Alvika mau mencoba? Oke. Itu juga benar, itu salah satu dari kalimat persuasif, yaitu ajakan untuk kita selalu menggunakan masker. Apalagi di saat seperti ini, kita wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Terdapat kalimat, ayo kita menggunakan masker, gitu. Terus yang ketiga, aspek kebahasaan yang ketiga itu apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Jadi teks prosedur itu kan jenisnya banyak. Contohnya ketika kita melihat teks prosedur berupa resep makanan, itu pasti di situ dijelaskan alat dan bahannya. Contohnya misal kita akan membuat nasi goreng. Nah, nasi goreng bahan-bahannya itu apa saja? Pasti yang kalian tahu seperti
nasi, kecap, telur, cabai, dan lain sebagainya. Itu pasti dijelaskan di dalam sebuah teks prosedur. Terdapat alat dan bahan. Contohnya, untuk teks prosedur ini bisa kalian sebutkan alat dan bahannya itu apa saja. Untuk mencuci tangan yang sesuai dengan teks prosedur yang saya bagikan. Yang jelas air, Bu. Iya, Sabun. bagus. Nah, itu adalah termasuk alat dan bahan yang terdapat di dalam teks prosedur. Itu dijelaskan ketika teks prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat. Atau ada lagi contoh petunjuk penggunaan alat ketika kita membeli sebuah kipas angin. Pasti kan tidak langsung dalam keadaan utuh, pasti kita harus yang dirakit. Nah, di situ pasti ada alat dan bahan, kemudian kita cara petunjuk penggunaan kipas angin tersebut pasti dijelaskan di dalam sebuah kertas petunjuk penggunaan kipas angin tersebut. Nah, itu dia struktur dan aspek kebahasaan untuk teks prosedur. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi, gimana? Bisa kalian simpulkan tadi yang sudah saya sebutkan? Struktur teks prosedur itu apa saja? Yang pertama, ada tujuan. Ada yang tahu tujuan itu penjelasannya apa? Tujuan itu, jadi untuk tujuan itu menggambarkan atau sebagai kalimat paragraf pengantar sebelum menuju ke langkah-langkah penggunaan bahan tertentu atau benda tertentu, atau melakukan aktivitas tertentu, kegiatan tertentu, seperti itu. Yang kedua, yaitu terdapat langkah-langkah. Nah, ini inti dari sebuah teks prosedur, yaitu terdapat langkah-langkah petunjuk penggunaan atau cara melakukan sesuatu atau kiat-kiat melakukan sesuatu itu bisa dimasukkan ke dalam langkah-langkah tersebut. Yang ketiga itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu tadi harapan atau manfaat setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi ada yang bisa menyebutkan lagi apa struktur dari teks prosedur? Yang pertama, tujuan. Yuk, ada yang bisa? Tujuan. Yang kedua, langkah. Ya, yang ketiga, penegasan ulang. Oke, terus oke, selanjutnya itu ada aspek kebahasaan. Ada yang bisa menyebutkan lagi seperti yang tadi saya sudah jelaskan? Ada kalimat atau kata kerja apa? Imperatif. Nah, biasanya diimbuhi akhiran kan atau i atau partikel lah. Nah, terus kemudian terdapat pernyataan persuasif, dan yang ketiga ada jika teks prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, terdapat gambaran terperinci seperti misal ukuran, jumlah, warna, dan lain sebagainya. Nah, itu dia kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tugas selanjutnya adalah ketika kalian sudah mengetahui apa saja, yang pertama kalian sudah mengetahui pengertian teks prosedur. Setelah itu kalian sudah mengetahui struktur teks prosedur. Yang ketiga kalian sudah mengetahui tentang aspek kebahasaan. Nah, jadi kalian setelah mengetahui semua itu, saya berikan tugas untuk membuat teks prosedur itu secara mandiri. Kalian bisa melihat referensi-referensi mungkin di internet atau di majalah juga banyak. Yang terpenting kalian harus membuat teks prosedur itu secara mandiri, benar-benar original punya kalian, jangan asal copy paste seperti itu ya teman-teman. Nah, itu saja tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup untuk pelajaran pada pagi hari ini? Silakan, barangkali ada yang kurang jelas. Oke, kalau mungkin itu saja, jangan lupa dikerjakan dengan baik. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tugas ini terlebih dahulu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang eksplanasi. Kalian juga bisa belajar terlebih dahulu mengenai teks eksplanasi. Itu teman-teman. Dikerjakan dengan baik,
Jaga kesehatan kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.